Shalom di Berias. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dengan jemaat Tuhan bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala hormat, segala syukur kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Hingga sampai hari ini kami ada, kami percaya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami dapat beribadah, memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya dimanapun umat Tuhan berada, baik yang beribadah secara langsung bahkan live streaming, kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menjangkau setiap kami, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar pada siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan, agar setiap kami yang beribadah pulang nanti kami diubahkan untuk semakin hari kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal hingga pada akhirnya. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap umat Tuhan yang beribadah, apapun yang jadi pergumulan umat-Mu Tuhan, kami sungguh percaya siang hari ini kami terima firman Tuhan, kami terima tubuh darah Tuhan Yesus, kami diurapi, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan lepaskan, bahkan punya masalah kami terima kemenangan bersama Tuhan Yesus pada siang hari. Terpujilah Engkau Tuhan, biar segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan terbaik sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita berterima kasih buat anugerah Tuhan Yesus. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita siang hari. Sama-sama nyatakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Kami nyatakan sebab Engkau mulia Tuhan Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Ini pujian sembah syukur kami bagi Tuhan Yesus.
atas semuanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita siang hari ini. Oh, kami bersyukur Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kemuliaan Tuhan yang memulihkan kami, yang memberkati setiap kami. Haleluya. Oh Tuhan, mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sama-sama. Tiberias di hadirat Tuhan, nyatakan pujian sebab kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sampai kita bangkit berdiri pada siang hari ini, sama-sama naikkan sembah kita. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Naikkan sembah kita buat Tuhan Yesus, nyatakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita nyatakan sebab Engkau mulia dan layak, hanya Kau yang layak Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, Allah kami yang hidup. Haleluya. Oh, dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatimu naikkan sembahmu, nyatakan
memaafkan, yang mengampuni. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Tepuk tangan terbaik, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah Tuhan siang hari, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Yang mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan, sama-sama Tiberias naikkan sembah kita buat Tuhan. Nyatakan, ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh Yesus Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi bersama-sama di hadirat Tuhan, kita berikan korban syukur kita buat Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, kami datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu. Lebih lagi bersama-sama kita beri yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sama-sama ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, kami datang Tuhan, dan ku datang
kasih Tuhan, biarlah segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami yang layak disembah, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mengampuni, memulihkan, menyembuhkan, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kini kananmu, katakan selamat hari Minggu. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mengangkat pujian sukacita kita, Kota Padang dari gereja mana. Haleluya. Mari bersukacita sambil bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Come on. Sama-sama Tiberias dengan hati yang bersuka. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Sebab ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu, hatiku, engkaulah saudara. Kita bersaudara di dalam Yesus. Kita bersaudara. Oh haleluya. Kita bersaudara. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Allah. Mari lebih dahsyat lagi kita angkat pujian kita. Ku tak pandang dari suku mana. Sama-sama Tiberias nyatakan. Tak pandang dari suku mana, asal engkau berdiri. Boleh tunjuk kanan kirimu, kasih senyuman terbaikmu, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Percaya Tuhan kita baik, boleh lambaikan tangannya Tiberias. Terus kita puji memuliakan nama Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kita bersuka cita di dalam Yesus, kita bersaudara. Biar musik memuji nama Tuhan. Biar pujian kami untuk menyenangkan hatimu saja ya Bapa. Kami datang dengan hati kami bersuka cita. Mari biar semua Tuhan katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara.
besar bagi setiap kita. Haleluya. Mari dengan sukacita, come on, beresia. Sebab kita umat-umat pilihan Tuhan. Mari dengan hati yang bersuka. Tiberias. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Kembali bersorak-sorai, come on choir. Mari lebih dahsyat lagi generasi pilihan Tuhan. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa. Dengan iman percaya katakan Tiberias. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan henti. Kuasanya minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit takkan henti. Kembali bersama-sama generasi pilihan Tuhan. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, tetap naik dan tidak turun, jadi kepala untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit takkan henti. Kuasanya minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit takkan. Dan inilah keinginan hati kami Tuhan, melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, musuh dikalahkan. Iblis dihancurkan, segala kutuk bagi kemuliaan-Nya. Kuasanya dalam kami bekerja di hidup kami. Kami terus takkan henti. Kuasanya minyak baru mengurapi. Kami terus takkan henti. Kami mau terus bangkit Tuhan. Kami terus takkan henti. Kami terus bangkit takkan henti. Kembali kita beri kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan. Lebih meriah lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih di dalam Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya saudara, terlebih dahulu kita mau siapkan hati kita untuk menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Dunia ini menawarkan banyak sekali alternatif bagi kita untuk bisa keluar dari masalah.
Tetapi keadaan kita tidak akan menjadi lebih baik ketika kita berharap kepada manusia. Cara agar kita dapat memperoleh pertolongan dari Tuhan Yesus adalah hidup dalam kebenaran dan selalu berseru kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah hidup yang selalu dalam pertobatan serta tinggal dalam firman Tuhan. Maka akan memberikan kita kekuatan untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan meraih kemenangan. Senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Kebenaran firman Tuhan merupakan pedoman yang harus kita pegang dengan teguh karena mengandung janji Tuhan di dalamnya. Jangan takut menghadapi hidup ini. Ketakutan memang dapat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi jika kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka iman memberikan kekuatan untuk kita berharap karena firman adalah janji Allah yang pasti akan digenapi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi, saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Menjadi Prajurit Kristus yang Tangguh. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar senantiasa hidup di dalam pertobatan, berjuang untuk hidup di dalam kekudusan, agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Para malaikat menjaga dan mengawal kami menuju awan-awan masuk kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Yaitu yang pertama, hidup kudus. Diambil dari Yosua 3 ayatnya yang kelima. Sebagai prajurit Tuhan yang mau masuk di dalam peperangan rohani yang berkemenangan, syarat utamanya adalah hidup di dalam kekudusan. Iblis tidak takut dan tidak lari kalau orang yang mengusirnya tidak kudus. Walaupun ia seorang hamba Tuhan, untuk itu hendaklah kita hidup kudus di dalam hidup kita selalu, sama seperti Dia, Allah yang kudus. Yang kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dan Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai 27. Dipenuhi Roh Kudus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Semua orang Kristen kita harus rendah hati berdoa untuk kepenuhan Roh Kudus supaya kita dapat menghadapi setiap tantangan. Yang ketiga, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-11 dan 8 sampai 18 dan Roma 13 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, dan selalu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Yang keempat, selalu meminta perlindungan darah Yesus. Diambil dari Ibrani 11 ayatnya yang ke-28 dan Wahyu 12 ayatnya yang ke-11. Bangsa Israel luput dari tulah anak sulung mati karena atas instruksi Tuhan. Mereka memercikkan darah anak domba di ambang pintu rumah. Itulah tanda bahwa mereka milik Tuhan. Sehingga setiap rumah yang diolesi darah anak domba selamat dari tulah. Di zaman akhir ini kita patut bersyukur karena darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus telah dicurahkan untuk setiap kita yang percaya. Karena itu marilah kita aktifkan perlindungan darah Yesus, sehingga jaminan kemenangan, kesehatan, dan terobosan menjadi milik setiap kita. Dan yang kelima yang terakhir, meminta pengawalan malaikat sorga. Diambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-8 dan Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Malaikat pengawal ditetapkan bagi setiap pengikut Kristus. Penjaga-penjaga surgawi ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat. Malaikat mengarahkan kita untuk mengambil jalan yang benar. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami.
Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kembali kita boleh tundukkan hati kita. Kembali kita mau satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapa. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Terus kami mau imani ya Tuhan, di balik pujian dan penyembahan kami, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Roh Kudus, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu tempat ini. Sucikan dan kuduskanlah hati kami agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih, ia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Filipus Filereman, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hambanya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Maka kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Maka terimalah sembah kami. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa selain dengan pujian dan penyembahan kami ya Roh Kudus. Kasih-Mu begitu sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hatimu Tiberius. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, sebab pengorbanan Tuhan yang begitu mulia. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku sebab hanya Tuhan saja yang menerima kita dengan sepenuh. Kau tulus
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Mari terus nyatakan di hadapan Tuhan. Tiberius katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. selama kami hidup, kami mau terus datang menyembah-Mu ya Roh Kudus. Sebab Tuhan begitu berarti bagi setiap kami. Berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Mari sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik ku persembahkan. Mari biar jemaat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Selama ku hidup, Terus kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan begitu berarti bagi setiap. berarti bagiku, yang terbaik. Selalu kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat. Yang terbaik selalu kami persembahkan Tuhan. Yang ada padaku, ku
persembahkan. Terus kita mau angkat sembah kita di hadapan Tuhan Tiberius. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Ajar kami lebih sungguh lagi dalam menyembah-Mu ya Roh Kudus. Sebab kasih-Mu begitu sempurna, anugerah-Mu begitu besar ya Bapa. Yang selalu Kau cari, biar Kau temukan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Ku persembahkan. Kita mau panggil namanya, oh Yesusku, Yesusku. Mari lebih dahsyat lagi Tiberius, dengan segenap hatimu katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, oh sebab Engkau sangat yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan, sebab yang terbaik selalu kami persembahkan kepadamu Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terus kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Mari bersama-sama jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini sembah kami ya Roh Kudus. Angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Biarlah terpujilah nama-Mu selalu ya Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, ditinggikan di atas pujian. Ini pujian dari dalam lubuk hati kami ya Roh Kudus. Dari dalam lubuk dan kasih karena Kristus kami dan kami yang terkasih Bapa yang taat.
Firkus Fidel Raymond yang akan menyampaikan kemah firman Tuhan di tempat ini. Dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari sekali lagi dari dasar hatimu Tiberias katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu yang kudus kami bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahwa terus kami semakin setia dengan Tuhan. Semakin memiliki waktu untuk menyembah-Mu Tuhan setiap waktu. Merasakan hadirat-Mu yang kudus yang akan membawa kami di dalam pengenalan akan pribadi-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mengalir urapan Allah yang dahsyat di tempat ini. Mengurapi setiap hati hamba-hamba-Mu yang hadir. Sehingga mereka melalui firman yang mereka akan dengar, mereka semakin mengenal betapa dahsyatnya Tuhan yang kami sembah. Darah Yesus mengalir di tempat ini. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Kekuatan baru mengalir buat setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Segala roh jahat yang berusaha menyerang, mengganggu suasana hati dan pikiran kami, roh intimidasi, roh ketakutan, kekhawatiran, apapun bentuknya kami patahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari semua bersama kita katakan, yuk tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih keras lagi, shalom. Apa kabar? Tengok dulu kiri kanannya, beri salam 2-3 orang, katakan kita pasti diberkati. Ayo 2-3 orang ya. Kalau nggak sampai 2-3 orang saya suruh maju nyanyi nanti. Pendeta bisa lihat mana yang belum sampai 2-3 orang. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 38. Lukas pasal 7 36 sampai 38. Mari kita baca bergantian. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yang keras 37. Bersama yuk 38 2 1. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, terus dan menyekanya dengan rambutnya. Lanjut. Puji Tuhan. Saudaraku, siang hari ini saya akan berbicara tentang kuasa pengampunan bagi orang percaya. Sama-sama katakan, aku diampuni Tuhan. Katakan, dari Yesus menguduskanku. Saudaraku, manusia itu memiliki kecenderungan melakukan apa yang tidak baik. Betul tidak? Apalagi kalau orang itu di luar Tuhan. Contoh kecil, anak kita ketika usia kecil, kita tidak ajarkan berbohong, sudah bisa berbohong. Contoh ya, kamu makan coklat ya? Enggak. Padahal coklat udah di mulut dan di tangannya. Enggak. Kamu ambil roti ya? Enggak. Tangannya disembunyikan. Padahal roti udah segenggam di sini, saudaraku. Ketika masih kecil kelihatan lucu. Bener gak? Tapi kalau udah gede nyebelin, saudaraku. Kalau dia bohong seperti itu. Jadi intinya gini, manusia punya kecenderungan untuk melakukan apa yang
Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang jauh dari Tuhan, orang itu bisa melakukan hal yang mengerikan. Itulah sebabnya contoh Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Bayangkan, 6 juta ini gimana cara membunuhnya? Sebagian besar dimasukkan ke dalam gudang, ya. Nanti dimasukkan gas beracun. Baik itu wanita, laki-laki, tua, muda, anak kecil sekalipun dimasukin sama-sama, dikasih gas beracun. Sudah mati dikeluarkan, dikubur, masukin lagi grup berikutnya. Sampai total kurang lebih 6 juta orang. Ngeri gak saudaraku? Jahat ya? Tuh manusia bisa berpotensi seperti itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saya kita perlu roh Tuhan. Amin. Roh Kudus itu nanti yang akan memberikan rem rohani untuk kita tahu batasan-batasan. Bahkan Roh Kudus itu nanti yang akan membuat kita memiliki hati yang bisa taat akan Tuhan. Di tengah orang-orang yang tidak taat, di tengah orang-orang yang jauh bahkan memberontak dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang ada roh Tuhan, kita hidup di dalam ketaatan. Amin. Jadi saya mau katakan, apapun keberadaan Bapak Ibu saat ini, sekali lagi ya, apapun keberadaan Bapak Ibu, mungkin ada yang berkata, Tuhan saat ini aku sedang jauh darimu. Tuhan banyak kesalahanku, banyak pelanggaranku. Tuhan banyak orang yang rugi gara-gara aku Tuhan. Banyak orang yang kusakiti Tuhan. Aku merasa gak layak di hadapan. Dan Bapak Ibu siang malam mendengar suara setan berkata, udah kamu berdoa percuma, Tuhan gak dengar doamu. Kamu terlalu jahat. Kamu merugikan banyak orang. Akhirnya tanpa Bapak Ibu sadari, mulai menjauh dari Tuhan, mulai menjauh dari gereja, lama-lama terhilang saudaraku. Itu maunya setan. Tapi kalau Tuhan bagaimana? Tuhan akan terima kita apa adanya kita. Amin. Yang Tuhan benci dosa kita, katakan dosaku. Tapi Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dia sayang kita saudaraku. Mau seburuk apapun kita, mau separah apapun pemberontakan kita kepada Tuhan, sebesar apapun kesalahan kita, semerah apapun dosamu dan dosaku, datang sama Tuhan hari ini, dosamu diampuni Tuhan. Kau akan pulang putih seperti salju. Tuhan yang janji, bukan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Coba siapa yang bisa memutihkan orang berdosa kemudian jadi putih seperti salju? Gak ada saudara. Yesus. Siang hari ini saya akan mengangkat satu contoh pribadi yang mengalami pengalaman itu. Namanya Maria Magdalena. Katakan Maria Magdalena. Coba ya lihat ayat 36. Seorang Farisi, katakan seorang Farisi, mengundang Yesus untuk datang apa? Makan di rumahnya. Coba perhatikan. Saya suka memperhatikan hal-hal kecil dalam Alkitab. Karena bagi saya semua yang ditulis di Alkitab penting. Katakan amin. Amin. Semua penting. Termasuk ini. Dikatakan Yesus diundang makan. Coba Bapak Ibu renungkan. Kira-kira menurut Yesus penting gak makan di rumah orang? Bisa gak Yesus makan di tempat lain? Bagi Yesus tuh lebih baik dia pelayanan. Bener gak? Tiap hari Alkitab berkata Yesus berkhotbah dan ribuan orang berbondong-bondong dengar khotbahnya. Bahkan setelah berkhotbah orang sakit disembuhkan, orang terikat setan dilepaskan. Amin. Artinya kalau Yesus makan di rumahnya orang Farisi ini, saya percaya kalau orang yang hatinya militan untuk pelayanan, ngapain saya ngabisin waktu makan di rumahnya Simon? Daripada saya 2-3 jam cuma makan, minum, lebih baik saya pelayanan. Saya percaya itu hatinya Tuhan. Tapi satu hal saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah ambil keputusan. Amin. Kalau dia menerima undangan Simon makan siang di rumahnya Simon, pasti ada sesuatu besar yang Tuhan akan kerjakan di sana. Sama, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah undang Bapak Ibu siang hari ini. Artinya Tuhan mau melakukan perkara yang besar buat Bapak Ibu semua. Bilang amin dulu. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Imani setiap berjumpa dengan Tuhan dimanapun dalam ibadah engkau mendapat berkat yang besar. Itu dia, imani saudaraku. Orang Farisi ini namanya Simon.
Simon mengundang Yesus. Yesus datang. Walaupun nanti Bapak Ibu akan melihat, ternyata Simon tidak hormat-hormat banget sama Yesus. Simon tidak menganggap Yesus ini tamu yang istimewa. Tapi pertanyaan saya begini, Tuhan tahu nggak Simon tidak terlalu hormat sama Yesus? Hello, tahu nggak? Tahu. Sebagaimana Yesus tahu isi hati Bapak Ibu siang hari ini, Tuhan tahu isi hatinya Simon. Tuhan tahu loh, yang ngundang ini namanya Simon tidak terlalu hormat sama Yesus. Dari mana Pak Pendeta tahu? Nanti kita bahas. Tapi kok Tuhan tetap datang ya? Saya mau tanya, kalau ada orang undang makan Bapak Ibu datang ke rumahnya dan orang itu memandang kita sebelah mata, mau datang nggak? Hah? Enggak ya? Orang itu ngecilin kita di luar, tiba-tiba dia undang kita makan. Saya percaya. Sebagai sikap preventif, jaga-jaga, saya nggak mau datang daripada nanti datang dipermalukan. Bener nggak? Gitu. Tapi Yesus datang loh. Dan walaupun nanti Yesus benar dipermalukan, Simon mempermalukan Yesus, diundang tapi dipermalukan. Tapi dahsyat, Yesus nggak sakit hati, karena Yesus datang ke situ untuk melakukan perkara yang besar, bukan buat Simon, tapi buat siapa? Tolong bantu saya, buat siapa? Maria Magdalena. Coba lihat pada ayat yang berikut. Ayat 37. Saya senang dengan ayat-ayat ini. 37 saya baca ya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Katakan terkenal. Sebagai apa? Waduh, reputasinya gak baik nih saudaraku. Dia terkenal bukan sebagai orang baik, bukan sebagai orang yang dermawan, bukan sebagai wanita yang berprestasi, bukan. Sebagai wanita yang berdosa. Dia punya pekerjaan yang dibenci masyarakat saat itu. Bahkan masyarakat zaman sekarang benci pekerjaan itu. Dia dibenci khususnya kaum wanita. Kaum wanita takut melihat dia. Ngerti ya? Dan Alkitab mengatakan, nanti kita baca, Maria ini terikat 7 roh jahat. Berapa? Bapak Ibu tahu nggak? Orang terikat 1 setan saja hidupnya sudah hancur-hancuran loh. 1 setan mengikat seseorang itu hidupnya bisa jungkir balik. Bisa mengalami kegagalan, bisa diserang sakit penyakit. Bisa diserang segala yang mendatangkan malapetaka. Itu baru 1 setan. Maria 7 roh jahat. Jadi Maria untuk datang ke rumah itu, kalau tidak dituntun Tuhan, kalau tidak digerakkan Tuhan, tidak mungkin dia datang. Karena dia datang dalam keadaan berdosa, dia pasti merasa tidak layak. Iblis terus berkata, kamu gak layak ketemu Yesus, kamu siapa, kamu sampah, kamu berdosa. Tuh. Jadi bukan hanya dia merasa tidak layak ketemu Yesus, tapi merasa tidak layak ketemu Simon dan undangan yang lain. Karena orang satu kota kenal dia sebagai orang yang berdosa. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana malunya Maria ada di situ. Tapi ternyata saya tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan di rumah itu kau datang? Kan Tuhan tahu Simon tidak hormat sama engkau Tuhan. Kalau aku mungkin udah sakit hati digituin sama Simon. Kok Tuhan baik banget sih Tuhan. Ternyata Tuhan ada agenda yang besar. Ada 1 jiwa yang mau Tuhan selamatkan. Mungkin bukan Simon, tapi wanita ini. Pertanyaannya, mengapa harus di rumah Simon? Benar nggak? Ya, Bapak Ibu kalau baca Alkitab harus kritis. Tanya, kok harus di rumah Simon? Kenapa Tuhan? Saya akhirnya nangkep begini. Kalau Maria menjumpai Yesus di pinggir jalan, saya percaya peristiwa dahsyat tidak akan terjadi buat Maria. Kalau Maria menegur Yesus dan minta didoakan pinggir jalan, orang akan berkata, hei Yesus, lihat itu wanita berdosa, jangan mau kau dipegang oleh dia. Dan murid-murid Yesus yang belum mengenal tentang pelayanan sesungguhnya, pasti akan berkata, hus, pergi, jauh-jauh dari guru kami. Bener gak? Halo, bener ya? Tuhan Yesus dikawal 12 orang. Belum lagi murid-murid yang lain.
yang tidak termasuk dalam hitungan 12 itu. Jadi barikadenya ini, barisan pertahanan Yesus besar. Maria hampir tidak mungkin bisa menerobos ketemu Yesus. Jadi Yesus atur sebagai sutradara. Settingnya itu di rumahnya Simon. Itu saudara. Jadi Bapak Ibu, apapun keadaanmu, jangan takut. Tuhan bisa ciptakan momen yang indah agar engkau diberkati Tuhan. Amin. Mungkin di luar banyak orang berkata, tidak mungkin kau berjumpa dengan Yesus. Tidak mungkin hidupmu dilawat Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembuhkan engkau. Tidak mungkin kau diberkati Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan bisa ciptakan momen-momen yang indah untuk engkau mengalami Dia secara luar biasa. Nikmati Tuhan. Satu yang Tuhan lihat siang hari ini, apakah hatimu sungguh-sungguh mau bertobat? Tuhan lihat dari jauh hati Maria, saudaraku. Dia sungguh-sungguh mau bertobat. Maria melakukan apa yang Simon tidak lakukan. Apa itu? Coba kita baca ayat ke-38. Ayat 38 tolong dibuka. Saya baca ya. Sambil menangis, katakan menangis. Saya percaya ini bukan air mata buaya, saudaraku. Bukan air mata dibuat-buat. Tapi ini air mata yang mengalir dari hati orang yang hancur, yang ingin bertobat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pernah tidak engkau berdoa? Dan ketika engkau berdoa pribadi dengan Tuhan di rumah, kata-kata tidak keluar, yang keluar hanya air mata terus. Pernah nggak? Air mata penyesalan, air mata pertobatan, air mata ucapan syukur, air mata bangga. Aku bangga jadi anakmu Tuhan. Aku bangga disayang oleh Tuhan. Aku bangga orang tidak anggap engkau, tapi aku berharga di mata Tuhan. Pernah merasakan itu? Ketika engkau lihat jam selesai, wah 3 jam, nggak ngomong apa-apa, hanya menangis menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya tangisan Maria seperti itu. Itulah sebabnya dikatakan demikian. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Jadi dari belakang dia mendekati Yesus. Dan Bapak Ibu lihat ya di sini ya. Yesus tahu wanita itu akan datang, benar tidak? Dan ketika wanita ini dekat kaki Yesus, Tuhan tidak berkata, "Hai pergi kamu, wanita pendosa. Kamu gak tahu aku Tuhan. Kau gak layak dekat dengan kekudusanku. Pergi jauh." Atau Tuhan Yesus berkata, "Petrus, Yohanes, doain dulu nih, pelepasan dulu dia. Lepaskan dulu dari roh jahat, baru layak ketemu aku." Begitu gak saudaraku? Tolong bantu saya, tolong jawab saya. Begitu gak Tuhan Yesus? Gak ada. Tuhan Yesus membiarkan wanita itu melakukan rencananya buat Tuhan. Dia melakukan apa yang Simon tidak lakukan. Jadi ternyata tradisi di zaman itu di antara orang Yahudi, kalau kita mengundang tamu datang, maka pertama kita harus menyediakan wadah air. Diisi air dan disediakan kain lap. Untuk apa? Cuci kaki. Kita harus paham, Israel itu padang pasir, beda dengan kita. Kita tropis, banyak pohon, sejuk, sana panas. Kalau ke Israel sekarang udah agak teduh, karena teknologi mereka bisa membuat padang pasir jadi daerah hijau sekarang. Dulu belum. Jadi zaman Yesus panas. Yesus habis berjalan berkilo-kilo, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kaki Yesus keringetan, banyak debu yang nempel, bener gak? Sepatu kulit tapi terbuka. Jadi di kaki Yesus tuh banyak kotoran. Nah kalau tamu kita hormati, kita sediakan air. Tapi Simon tidak menyediakan air sama sekali. Dan yang kedua, kalau tamu itu datang, maka akan cipika-cipiki. Tahu ya? Bapak Ibu kalau nonton channel TV dari Timur Tengah, contohnya kayak Al Jazeera ya. Itu kalau lihat laki-laki ketemu laki-laki biasanya kan cipika-cipiki. Itu zaman Yesus begitu saudaraku.
tanda penghormatan. Nah, Simon tidak memberikan ciuman kepada Yesus. Kedua. Ketiga, tuan rumah harusnya menyediakan minyak di depan pintu rumah, supaya tuan rumah nanti kasih di atas kepala tamunya, tanda dia menghormati tamu yang datang. Tiga-tiganya tidak dilakukan Simon. Kalau kita mungkin gak ngerti kalau kita ada di situ, tapi buat orang Israel saat itu mereka paham, mereka lihat Simon tidak melakukan itu. Artinya mereka melihat dengan mata mereka langsung, Simon tidak menghormati Yesus sebagai tamu di rumah itu. Tapi Yesus tidak tersinggung, saudaraku. Yesus tidak terluka hatinya. Dia tahu di situ dia datang untuk satu pelayanan yang luar biasa. Karena orang yang dia akan layani ini wanita luar biasa. Bapak Ibu akan lihat dahsyatnya wanita ini. Tuhan bisa lihat potensi dia. Walaupun seorang berdosa, tidak layak di mata masyarakat, tapi ternyata Tuhan melihat di dalam wanita ini ada potensi besar. Saya percaya siang ini Tuhan lihat potensi besar dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Siap dipakai sesuai dengan potensimu? Siap Tuhan promosikan sesuai dengan kemampuanmu? Yang bilang amin, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kalau wanita ini bisa menggoncangkan dunia pelayanan saat itu, Bapak Ibu akan dipakai menggoncangkan dunia pelayanan di akhir zaman ini. Kalau engkau berkata aku bukan siapa-siapa, dia lebih bukan siapa-siapa. Percayalah saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak lihat apa yang kau punya. Tuhan tidak lihat siapa latar belakang keluargamu, siapa orang tuamu. Yang Tuhan lihat kau hatinya haus tidak akan Tuhan. Sungguh-sungguh tidak hatimu buat Tuhan. Hanya itu yang Tuhan lihat. Kalau engkau sungguh-sungguh buat Tuhan, terbuka banyak kesempatan ilahi akan datang, masuk, menghampiri kehidupanmu. Dan membuat engkau terkagum-kagum. Apa yang belum kau pernah pikirkan, belum pernah terlintas dalam pikiranmu, itu yang akan Tuhan berikan buat kita orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Dahsyat gak Tuhan kita? Semakin sayang gak dengan Tuhan dengar khotbah ini? Semakin bangga gak sama dia? Semakin ya. Dahsyat Tuhan kita. Itulah sebabnya yang Tuhan pakai tuh tukang ikan, wanita berdosa, ya kan? Sebagian besar orang-orang yang Tuhan pakai dahsyat di Alkitab tuh orang-orang yang gak dianggap dunia, tapi dahsyat dipakai Tuhan, saudaraku. Betul. Apa yang tidak dilakukan Simon tapi dilakukan Maria? Kita buka yuk ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus dengan apa? Air matanya. Lihat. Harusnya ini tugasnya Simon, membasahi kaki Yesus dengan air dalam wadah, supaya kaki Yesus bersih sebelum masuk ke dalam rumah. Tapi Simon mengizinkan Yesus masuk ke rumah itu dengan kaki tetap kotor, saudaraku. Dan yang dahsyat, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan dirinya dipermalukan. Katakan amin. Amin. Tuhan pakai seorang yang hatinya hancur, menangis sejadi-jadinya. Air matanya itulah yang dipakai untuk membasuh kaki Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa banyak air mata yang tercurah hari itu Bapak Ibu. Amin. Untuk membersihkan dua kaki yang kotor ini pasti air matanya banyak Bapak Ibu. Dan setelah dia membasuh kaki Yesus, dipastikan bersih, dipastikan tidak ada lagi pasir, debu di kaki Yesus. Alkitab mengatakan apa? Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Ih, dahsyat lu. Benar-benar Maria sedang menemplak Simon. Hei Simon, apa yang tidak kau lakukan? Ku lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Jangan sampai apa yang Tuhan perintahkan buat Bapak Ibu dan saya tidak kita lakukan, nanti Tuhan suruh orang lain lakukan, saudara. Sekali lagi ya, kalau Tuhan suruh Bapak Ibu melakukan sesuatu, taat, lakukan. Kalau engkau tidak taat, Tuhan suruh orang lain. Nanti berkatnya bukan ke engkau, tapi ke orang lain. Bapak Ibu mau diberkati? Sekali lagi, sebelah sini. Bapak Ibu mau diberkati? Taat ya. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Harusnya yang terima berkat owner, pemilik rumah. Tapi lihat, yang diberkati wanita ini. Sebenarnya dia ke rumah Simon pun gak layak.
Kalau nggak ada Yesus mungkin Simon udah usir dia, benar nggak? Kalau dia mungkin masuk dari pintu depan, mungkin Simon udah mencak-mencak marah usir dia. Kau nggak layak ke rumahku, mempermalukan acara makan ini. Tapi karena dari belakang Simon tidak memprediksi. Simon kaget, siapa tuh dari belakang? Ini kalau dituntun Tuhan gini Bapak Ibu, orangnya jadi pintar, katakan amin. Jadi cerdik loh. Dia masuk dari pintu belakang, siapa yang ngajarin dia coba kalau bukan Tuhan? Bener gak? Kalau dari pintu depan pasti diusir. Ada penjaga-penjaganya Simon, gak boleh masuk. Orang satu kota kenal dia kok. Kalau Bapak Ibu tahan sama Tuhan, lihat engkau akan jadi orang yang berhikmat. Dalam setiap masalah engkau tahu jalan apa yang harus kau pilih. Keputusan-keputusan apa yang tepat, sehingga engkau gak ada penyesalan. Menyesal karena salah pilih putusan. Amin saudaraku. Karena keputusanmu itu dari Tuhan, pasti tidak salah. Dalam pilih pasangan hidup, amin. Dalam memilih rekan bisnis, dalam memilih tempat bekerja. Kalau engkau tanya Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan kasih. Tuhan tidak mungkin menunjukkan kita anaknya ambil salah keputusan. Gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan gak mau menyiksa kita dengan keputusan yang salah. Bilang amin Bapak Ibu. Maria membasuh dengan rambut. Rambut zaman itu buat wanita itu lambang kehormatan. Itulah sebabnya wanita zaman itu pakai kerudung. Menutupi rambutnya. Tapi lihat. Sebagai penghormatan dia kepada Yesus. Apa yang dibanggakan wanita, dia pakai untuk membersihkan kaki Yesus. Artinya rendahkan diri kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Tuhan benci orang sombong. Sekali lagi, Tuhan benci orang sombong. Katakan amin. Amin. Tuhan yang berkata, orang sombong lawannya aku. Siapa kita jadi lawannya Tuhan? Benar gak? Tuhan cukup angus kita saudaraku. Siapa kita mau jadi lawannya Tuhan? Karena itu jangan sombong. Amin. Semua keberhasilan, kemampuan Bapak Ibu itu semata-mata karena Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa sukses, bisa jadi orang hebat, itu karena siapa? Tolong jawab yang keras dong. Kalau Bapak Ibu bisa sukses, bisa hebat, itu semua karena siapa? Kalau engkau bisa sembuh dari penyakit yang parah, itu karena siapa? Kalau engkau bisa lepas dari ikatan setan, kuasa kegelapan dan dosa, itu karena siapa? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Bukan karena kita hebat dan kuat dan gagah. Gak ada saudaraku. Kita gak ada seujung kukunya Tuhan. Betul. Tapi orang yang merendahkan diri diangkat Tuhan tinggi-tinggi. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya. Dia lap. Kemudian dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya. Bayangkan. Dia cium kaki Yesus. Bagian yang paling kotor dari tubuh Yesus saat itu kakinya. Tapi dicium saudaraku. Dan meminyakinya dengan minyak wangi. Jadi 3 hal yang harusnya dilakukan tuan rumah yaitu Simon. Itu dilakukan oleh Maria Magdalena. Dahsyat luar biasa. Pertobatannya menyenangkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, pulanglah, dosamu diampuni. Orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu dan saya diampuni Tuhan banyak luar biasa. Karena tidak ada seorang yang bisa selamat dengan perbuatannya. Katakan amin. Untuk jadi warga surga, Bapak Ibu dan saya artinya diampuni banyak. Kalau kita sudah diampuni banyak, banyaklah berbuat kasih buat Tuhan saudaraku. Jadi Bapak Ibu tahu orang ini ya, wanita ini dahsyat. Setelah dia pulih, apa yang dia lakukan? Coba kita buka dalam Lukas 8. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3.
Saya baca ayat pertama. Tak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitahukan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia. 2 yang keras. Haleluya. Jadi setelah kejadian itu Yesus bersama 12 murid. Katakan 12 murid. Berjalan keliling ya, pelayanan seperti biasa. Tapi setelah keliling di situ dikatakan Maria langsung ikut. Bapak Ibu, ini saya harus tekankan. Banyak orang Kristen datang ke gereja ketika dalam masalah. Gak salah sih. Ya. Ketika sakitnya parah, pekerjaannya hancur-hancuran, bisnisnya hancur, pernikahannya di tengah pergumulan yang besar. Cari Tuhan, minta diberkati, minta disembuhkan. Itu tempat terbaik. Datang untuk terima mujizat. Tapi yang jadi masalah, setelah disembuhkan, setelah diberkati, hilang. Sama seperti 10 orang kusta datang menjumpai Yesus, semua sembuh. Yang kembali berapa orang? 1. Yang 9 kemana? Tuh. Kita jangan menjadi seperti yang 9 orang itu. Katakan amin. Jadilah seperti yang 1 orang itu. Bahkan menyerahkan hidupnya, Tuhan pakailah aku. Nah sama Maria, setelah dia dipulihkan Tuhan, dia tahu apa artinya pengampunan. Dia tahu apa artinya dibebaskan dari setan. Dia tahu apa artinya disembuhkan dari sakit penyakit. Begitu dia dipulihkan Tuhan, apapun pandangan manusia mungkin belum berubah terhadap dia, tapi Alkitab berkata dia mengikuti Yesus. Bahkan lihat pada ayat yang ketiga. Ya, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini, ya perempuan ini tadi termasuk Maria Magdalena, melayani rombongan Yesus dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Kekayaan mereka. Jadi wanita-wanita inilah yang menyokong pelayanan Yesus, menjadi donatur pelayanan Yesus. Saya mau tanya, sebenarnya Tuhan Yesus perlu donatur gak sih? Dia punya langit dan bumi loh Bapak Ibu. Bener gak? Tapi Tuhan akan pakai siapapun orang yang mau melayani dia sesuai dengan kapasitasnya. Katakan amin. Ketika akan membayar pajak, Petrus bingung gimana bayar pajak. Tuhan bilang ngail. Dari mulut ikan ada uang saudaraku. Bisa bayar pajak. Lah Tuhan yang punya langit dan bumi, Tuhan bisa perintahkan segala berkat. Amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan pakai orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Wanita-wanita ini tahu kapasitasnya, mereka punya berkat dan mereka mau memberkati pelayanan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam hidupmu ada talenta yang Tuhan sudah berikan. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi setelah doamu dijawab Tuhan, jangan pergi. Jangan ya, yang penting udah sembuh lah, yang penting udah diberkati lah, yang penting pernikahanku udah pulih lah, aman. Santai dulu lah, kemarin jengking-jengking doa. Ya kan, doa puasa, doa jam 3 subuh. Pendeta Fidel bilang doa jam 3 subuh. Ya kan, itu jamnya tidur sebenarnya. Cuma karena lagi masalah kemarin saya taat. Sekarang nyantai dulu. Istirahat dulu ya Tuhan. Jangan saudaraku. Justru kalau engkau sudah diberkati, semakin militan, nanti Tuhan akan pakai sesuai dengan talenta kemampuan Bapak Ibu semua. Amin. Wanita ini lihat, diberkati Tuhan. Jadi dia melayani kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Sayang waktu kita terbatas. Khotbah saya sebenarnya saya siapkan untuk 4 jam saudaraku. Tadi sebenarnya masih pembukaan khotbah saya. I'm kidding, enggak bercanda saudaraku. Singkat ya. Wanita ini kan dipulihkan Tuhan dan kemudian pada pasal 8 langsung pelayanan. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca ya di rumah, Yohanes pasal 19 dan 20 baca di situ. Di situ Bapak Ibu akan melihat Maria ini bahkan setia mendampingi sampai Yesus mati disalib. Jadi ketika Yesus sedang menahan sakit,
tangan kaki dipaku, Maria ada di situ. Maria Magdalena. Dia lihat bagaimana Yesus menderita. Yesus mati, dikubur, dikafani, bahkan sampai dimasukkan ke liang kubur, Maria di situ. Singkat, coba Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Haleluya. Yohanes 20 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2. Dua ayat sama-sama yang keras yuk. 2, 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih, terus pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa, nah sampai situ dulu. Jadi pada hari ketiga masih subuh, Maria bersama teman-teman yang lain pergi ke kubur Yesus. Maria loh, murid Yesus kemana? Bahkan ketika Yesus disalib, Maria di situ. Petrus dan kawan-kawan kemana? Kabur. Betul Bu. Saya percaya ya, kalau saat itu Tuhan Yesus juga memilih murid wanita, sama seperti Yesus memilih murid laki-laki. Petrus, ikutlah aku. Ya, Yohanes, come follow me. Kalau Yesus pun seandainya juga perlu tim wanita, salah satu yang dia pilih pasti Maria ini. Bener gak? Gitu. Pasti Maria ini dipilih Tuhan. Karena setianya luar biasa, sampai Yesus mati disalib nggak takut dia. Petrus takut dia nanti dibunuh. Karena mereka tahu dia murid Yesus. Maria nggak takut loh. Dia dampingin terus. Bahkan ketika Yesus dikubur 3 hari, yang pertama kali mendatangi kubur Yesus, Maria. Bahkan kalau Bapak Ibu baca nanti ayat berikutnya, ternyata yang dipercayakan Yesus untuk memberitahukan kepada murid-murid lain bahwa dia sudah bangkit, itu siapa? Maria Magdalena. Masa lalunya tidak bagus, tapi bagi Tuhan yang penting pertobatan. Setelah bertobat dan mau melayani Tuhan, Tuhan pakai dahsyat luar biasa. Amin saudaraku. Bapak Ibu mau dipakai Tuhan dahsyat? Siap dipakai Tuhan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya melihat tentara-tentara Tuhan di sini semua. Pangkatnya berbeda-beda tapi luar biasa. Urapan Tuhan turun atasmu. Lewat hidup Bapak Ibu akan banyak orang bertobat. Sehingga mulai minggu depan akan semakin banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Yang siap dipakai Tuhan, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Sungguh kami bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kami percaya doa kami pasti Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Kami percaya yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Segala pergumulan ada jalan keluar. Dan saat ini kami siap mendedikasikan hidup kami hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan amin. Mari sama-sama kita akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu, mari bersama-sama kita bagi beri pada siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama saudaraku kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan sukacita, dengan iman kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga
Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, pencabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Kami menolak orang ketiga. Kami menolak segala bentuk fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba, oleh darah Yesus, kami jadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tidak dioperasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, berkati jantungku sehat sempurna. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan sayangi anak-anakmu, mohon belas kasihan Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Segala roh kelemahan, sakit penyakit, patah hancur di tempat ini dalam nama Yesus. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, pekerjaanku diberkati berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Percaya iman ada kuasa dan mujizat, yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, terikat Tuhan lepaskan. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tubuhmu Yesus yang menyembuhkan setiap kami, darahmu Yesus yang menyucikan, menyempurnakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tahukah saudara, penghiburan terbesar buat hamba Tuhan adalah ketika mendengar kesaksian jemaat berkata, Pak, doa saya dikabulkan Tuhan. Amin saudaraku. Berapa minggu yang lalu datang seorang anak gadis, bilang, Pak, dia nangis, doakan saya.
Saya mau kembali periksa ke dokter, ada benjolan di payudara. Ini mau cek rutin Pak. Saya katakan, Tuhan Yesus bukan manusia, pasti menyembuhkan kamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minggu depan dia menjumpai saya dengan cucuran air mata yang sama, tapi air mata sukacita. Dia katakan, puji Tuhan Pak, dokter terheran-heran, begitu diperiksa benjolan sudah hilang. Amin. Minggu lalu, 2 minggu lalu seorang ibu nangis, Pak doakan, di bawah perut saya ada 2 benjolan. Saya katakan, ibu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya hanya berusaha menyampaikan, bagi Tuhan tidak ada yang penyembuhnya siapa? Yesus. Bapak ibu bangkit imanmu, ketemu Yesus, jadilah mujizat. Minggu lalu dia datang bersama suaminya, menangis dan berkata, puji Tuhan Pak, diperiksa 2 benjolan sudah tidak ada lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Apapun penyakitmu siang ini Tuhan sembuhkan, amin. Saat ini hamba berdoa Tuhan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah minyak ini agar menjadi minyakmu yang kudus, menjadi api dari surga yang melindungi setiap anak-anak Tuhan. Setiap tetes minyak ini memiliki kuasa menyembuhkan segala penyakit, memberkati usaha karir pekerjaan mereka, dan menghancurkan segala belenggu setan kuasa gelap dosa. Patah hancur dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami menyembah Allah yang besar. Di tempat ini Tuhan Yesus, ajar kami seperti Maria Magdalena, hancur hati, datang dengan penuh penyesalan, pertobatan. Dan ketika kami datang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai kami dahsyat luar biasa. Pakai Tuhan sampai hembusan nafas terakhir di hidup kami memuliakan Tuhan. Kami akan berjumpa muka dengan Tuhan, melihat Engkau di dalam kerajaan surga. Suatu pemandangan yang indah, yang pasti setiap kami akan nikmati. Berikan kami hati untuk melayani. Berikan kami hati yang rindu membawa orang masuk dalam pertobatan. Kami tidak mau egois. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Bapa. Urapan Tuhan saat ini mengalir. Mulai saat ini setiap Bapak Ibu akan menjadi hamba Tuhan yang dahsyat luar biasa. Roh Kudus akan mengutus engkau. Di tanganmu ada kuasa kesembuhan. Kau tumpang tangan pada yang sakit mengalami mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Perkataanmu ada kuasa mengusir, mengikat segala kuasa-kuasa kegelapan. In the name of Jesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terus Tuhan pakai gereja Tiberias. Terus Tuhan pakai pelayanan dari Ibu Gembala Sidang kami. Bersama anak-anak cucu menantu, diurapi Tuhan berlipat kali ganda, menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia, dijaga, dilindungi Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan tetap makmur, tetap naik, tetap diberkati Tuhan, tetap mengalami mujizat dan pertolongan. Dan Tuhan akan bangkitkan anak-anak Tuhan menjadi pemimpin besar di bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami akan pulang. Kami aman bersamamu. Roh celaka, roh maut sudah dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai segenap hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, semua bersama-sama kita katakan amin, amin.